Ya, selamat datang di ruang tanya yang pertama. Ruang tanya pertama ini saya mendapat sebuah pertanyaan dari rekan HS, seorang manajemen trainee di perusahaan perbankan di Indonesia. Kebetulan rekan HS ini tidak ingin disebutkan namanya. Pertanyaannya demikian. Selamat pagi Bang Kobi, saat ini saya sedang banyak berkoordinasi dengan grup lain di perusahaan. Tetapi karena workload yang banyak, rekan dari grup lain tersebut sulit untuk diajak berkomunikasi. Email atau pesan singkat juga tidak ada balasan, padahal saya sudah usahakan untuk dekat dan ajak baik-baik meeting dengan rekan tersebut. Bagaimana ya solusinya, padahal ada request kebutuhan grup saya yang penting dan mendesak. Bahkan sudah dieskalasikan juga ke atasan saya dan atasan rekan grup tersebut, tetapi masih belum ada respon konfirmasi untuk berdiskusi. Mohon sarannya, terima kasih. Baik, saya tadi juga bertanya kepada rekan HS ini melalui WhatsApp, apakah sebelumnya komunikasinya lancar atau tidak. Rekan HS menjawab, ya sebelum ada WFH ini komunikasi lancar, dan saat masih di kantor bersama dia bisa dengan gampangnya, dengan mudahnya untuk datang langsung dan mengajak berdiskusi. Hanya saja karena WFH ini komunikasi jadi lebih sulit gitu ya. Terus ada perbedaan umur juga, ada gap umur yang lumayan jauh, di mana dia masih bisa dibilang manajemen trainee yang baru lulus kuliah beberapa waktu lalu, dan ini akan mengajak diskusi dengan yang sudah lebih senior atau mungkin sudah lebih berpengalaman, sudah lebih lama kerja di situ. Nah, rekan HS yang saya amatin dari sini sama seperti kata-kata Anda sendiri, workload-nya sedang banyak gitu ya. Tetapi karena workload yang banyak, rekan dari grup lain tersebut sulit untuk diajak komunikasi. Sebenarnya rekan HS sudah tahu nih masalah utamanya, yaitu workload-nya mereka juga sudah banyak. Betul ya? Workload-nya rekan HS sudah banyak, workload-nya mereka juga sudah banyak. Nah, saat ada workload yang sama-sama banyak seperti ini dan ada hal lain yang ditambahkan, yaitu diskusi, baik itu terhadap project yang besar atau kecil, maka secara otomatis baik dia ataupun atasannya akan berpikir apakah kita harus memberikan prioritas kepada diskusi yang Anda tawarkan, gitu ya. Apakah ini bisa menjadi prioritas di mana mereka akan meninggalkan dulu sedikit pekerjaan mereka yang menjadi workload mereka yang banyak itu untuk berdiskusi dengan Anda. Kalau memang ternyata ini tidak ada prioritas yang penting buat mereka, tidak ada kepentingannya untuk divisi tersebut, maka there is nothing much you can do. Apalagi kalau sudah dieskalasikan kepada atasan ternyata masih belum ada respon yang baik. Hanya saja yang bisa saya sarankan di sini adalah mungkin rekan HS bisa melakukan ini. Jabarkan terlebih dahulu tujuannya diskusi ini apa, hasil yang diharapkan dari diskusi ini apa, dan benefit dari hasil tersebut untuk divisi Anda dan divisi lain yang sedang Anda ajak untuk berdiskusi ini apa gitu. Karena kalau tidak ada keuntungannya untuk divisi mereka, maka mereka pasti nggak akan mau berdiskusi. Mau di email 100 kali, mau di WhatsApp 100 kali juga nggak ada gitu. Tapi kalau memang ternyata Anda bisa menjabarkan dengan detail dan benar-benar memberikan keuntungan buat mereka, baik itu mereka pribadi atau perusahaan secara umumnya, maka ada kemungkinan mereka akan merespon dan melihat, oh baik, ini perlu untuk kita lanjutkan, diskusi ini perlu untuk dilakukan gitu. Karena simpel saja, manusia tentunya tidak akan melakukan sesuatu yang tidak berguna untuk dirinya. Sesimpel itu sebenarnya gitu. Nah, setelah Anda bisa menjabarkan, mungkin yang bisa dilakukan adalah Anda kirim email kepada rekan tersebut ya, rekan divisi lain tersebut, dan di sisi mungkin kepada atasan Anda dan atasannya gitu, dengan penjabaran yang lengkap tadi gitu. Perihal mengajak atau perihal undangan diskusi bersama membahas tentang ABCDE gitu. Bahasan ini diharapkan akan memberikan hasil seperti ini yang akan menjadi benefit yang membawa keuntungan bagi divisi saya dan divisi mereka seperti apa, dan kepada perusahaan itu seperti apa. Jelaskan dengan detail di email tersebut. Lalu akhirnya Anda sarankan waktu gitu. Anda sarankan waktu, saya mohon waktunya antara hari apa dan hari apa, jam berapa sampai jam berapa, sesingkat itu, melalui video call yang mungkin tidak perlu memakan banyak usaha atau waktu yang terganggu, intinya seperti itu. Ya, bisa dilakukan seperti itu. Kalau memang tidak dibalas, Anda sudah menjelaskan seperti itu, tidak ada balasan, tidak ada tanggapan, setidaknya percayalah di belakang leader Anda dan leadernya mereka akan berdiskusi. Setidaknya itu dulu dipercaya, supaya Anda juga tidak dimotivated gitu ya. Supaya rekan HS ini tidak motivated, Anda berpikir bahwa, oh saya nggak dianggap gitu. Karena tidak jarang sebenarnya hal seperti ini juga terjadi karena ada faktor lain gitu. Mungkin karena ada faktor senioritas, karena ada faktor pengalaman, karena ada faktor kesibukan, keluarga, dan lain-lain. Tapi kalau memang ternyata dengan penjabaran itu Anda bisa menyampaikan
apa benefitnya untuk mereka dan untuk Anda sendiri dan untuk perusahaan secara umumnya, secara garis besarnya, maka diharapkan diskusi ini bisa berjalan dengan baik. Kira-kira begitu. Semoga jawaban saya memuaskan, dan untuk rekan-rekan yang lain, silahkan lempar pertanyaan Anda di komen bawah atau DM saya, dan sampai ketemu lagi di ruang tanya berikutnya. Common Space, where common people share and learn together.